Selamat datang di Taman Budaya Tegal. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pentas produksi ke-73 Teater RSPD Tegal dengan lakon Amangkurat Amangkurat karya Gunawan Muhammad, sutradara Yono Daryono. Acara ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Kesenian Kota Tegal, Spasi Kreatif Space, Yayasan Pendidikan Pancasakti UPS Tegal, Haji Mas Fui Mas Duki MM, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Haji Imawan SH MH, Ketua Yayasan Pendidikan Pancasakti, Gudang Garam Surya, SD Isania Gajah Mada, Sanggar Perwitasari, Sanggar Putra Satria Laras, Teater Ki, Radio Sebayu FM, Jala Rupa, Properti Tegal Brebes, Warkop Pak Dok, Dina Ranida Empower. Sebelum pementasan dimulai, akan kami informasikan beberapa peraturan selama jalannya pementasan. Dilarang membawa senjata tajam. Amangkurat Amangkurat karya Gunawan Muhammad, sutradara Yono Daryono. Selamat menyaksikan.
tangis wong wedi mati gedhana kuncen wong mati mong sawu ana tangis layu tangis wong wedi mati gedhana kuncen wong mati mong sawu Apa yang kau bawa? Air kelapa hijau, seperti paduka Ayanda minta. Tuan, dipetik ketika matahari terbit. Berhenti, jangan bergerak. Aku belum mau mati. Aku belum mau mati. Belum saatnya. Belum saatnya. Kenapa kau mau mempercepat? Hamba. Kenapa kau yang bawa minumanku? Mana abdiku yang kemarin? Mereka sudah tidak ada lagi, Paduka. Mereka meninggalkan tempat ini tanpa seizinku. Mereka sudah bukan abdi. Mataram sudah tidak ada. Kita di pengungsian. Sejak kapan kau di sini? Hamba selalu bersama Paduka. Sejak keraton diduduki pasukan Trunojoyo, kita mengungsi ke pesisir utara. Aku tak pernah melihatmu. Tentu Paduka. Paduka sakti. Hamba ini bersama Paduka. Kau juga
Paduka meninggalkan Plen? Kenapa kau ikut mengungsi kemari? Paduka sakit. Hamba ini bersama Paduka. Hamba ini selalu bersama Paduka. Paduka. Aku tak peduli. Kamu cukup di situ saja. Aku belum mau rantun. Aku belum butuh rantun. Tak lama lagi kau akan melihat kematian. Sakit ini seperti penjara. Seharusnya aku tak lari dari istana. Seharusnya aku bertahan di Plen. Dan kau mestinya tidak ikut mengungsi kemari. Kau semestinya rebut kembali Mataram dan bunuh Trunojoyo. Aku mati. Sakit ini memutuskan semuanya. Apa yang akan kau lakukan setelah aku mati? Kau harus jawab. Aduh. Kau putraku. Kau yang akan menggantikan aku. Dengar. Kau putraku. Yang akan menggantikan aku. Meskipun aku tak rela. Hamba tahu. Aku tak peduli. Tapi aku ingin tahu. Apa yang akan kau lakukan setelah aku mati? Kau berkhianat dan Mataram hancur. Kau harus jawab. Kau harus jawab. Jawab yang lengkap. Setidaknya itu kepatuhan terakhirmu kepadaku. Ayahmu, rajamu, raja yang akan mati di dusun busuk ini. Paduka. Hamba ingin diampuni. Mengampunimu. Hamba berjanji, Paduka. Kau terlalu banyak mendengar petuah orang. Ingat, tak ada gunanya. Raja akan mati. Orang tua akan mati. Juga pengampunannya mati. Apa yang akan kau lakukan? Paduka. Hamba akan rebut kembali Mataram. Hamba akan bunuh Trunojoyo. Kau akan mengkhianati dia. Bukankah kau bersekongkol dengan pemberontak Sabang itu sebelum ini? Kau akan khianati dia. Sekutumu. Kau pikir aku akan mengampunimu? Paduka. Hamba menyesal, Paduka. Aku tak tahu kau bisa menyesal. Kau tak pernah merasa bersalah. Dan kita tak pernah saling menyuka. Paduka. Hamba ingin mengatakan. Jangan banyak bicara. Tapi Paduka. Jangan banyak bicara. Kalau kau terus bicara dan aku harus menjawab.
memerlukan pengawal. Benar, Paduka. Di mana pengawalku? Ditenggelamkan di sungai. Kenapa? Tidak jelas kenapa. Mereka mengatakan Tuhan memerintahkan Dia harus dihilangkan. Aku tak ingat. Kau menakutkan. hamba tahu. Ya, sekarang aku ingat. Kau juru taman. Benar, Paduka. Bagaimana kau sampai di sini? Aku tak mengerti. Justru persembunyian ini jauh dari mana-mana. Hamba tak pernah dipanggil. Tak pernah pergi. Hamba harus bercerita Apa yang akan kau ceritakan? tentang masa lalu. Aku takut. Masa lalu Tuhan memang menakutkan. Aku takut. Akan hamba ceritakan satu bagian. Jangan takut. Tak akan lengkap. Tidak ada cerita yang lengkap. Tapi hamba tahu Tuhan memerlukannya. Aku takut. Tuhan hanya perlu mendengarkan. Di hari seperti ini, melihat masa lalu bisa memperpanjang perasaan hidup. Memperpanjang. Aku ingin melihat masa depan. Aku ingin anakku, pendusta itu, menceritakan rencananya sekarang. Dia pergi. Tidak ada lagi pangeran yang masih di pengungsian ini. Biar hamba saja yang ceritakan kepada Tuhan. Apa yang akan kau ceritakan? Kau tahu semuanya. Ya, kita akan bisa tahu semua, Paduka, hanya jika Tuhan ada di antara kita. Tapi Tuhan tidak ada. Tidak di sini. Apa yang kau ketahui? Yang hamba tahu, putra Tuhan kehilangan segala-galanya. Dia akan menghabiskan waktunya untuk berdoa di masjid-masjid. Ia yakin ia akan ke Mekah agar bebas. Ia tidak ingin merebut Mataram kembali. Ia tidak ingin berpuasa. Berubah-ubah berdiri. Anak yang rapuh. Bukan karena itu. Tuhan ingat ketika remaja ia tahu ayahnya begitu berpuasa. Dan puasa itulah yang menjadikan seorang raja rapuh. Pangeran muda itu bingung. Apa maksudmu? Ia melihat Tuhan menghukum mati mertua Tuhan sendiri hanya gara-gara orang itu gagal menjaga seorang perempuan yang Tuhan simpan di rumahnya. Tuhan anggap perempuan itu milik Tuhan. Tuhan salah. Orang-orang pun bertanya, Amangkurat kuat atau rapuh? Raja seakan-akan bisa menguasai segalanya, mengetahui apa saja. Pada saat Pangeran Mut itu masih belum bisa melihat batasnya sendiri. Saya sudah mau melihat masa depan. Apa juru cerita masa lalu dan masa depan? Ya, kau dulu Bapak. Yang tak pernah pergi dan tak mati-mati. Tuhan, Ceritakan saja masa depan.
mudah memisahkannya. Tapi baiklah, pada suatu hari putra Tuan akan berubah. Ia masuk kota Tegal dengan para pengawalnya dan memutuskan menobatkan diri jadi raja. Mataram sudah tidak di tangannya, tapi dia Amangkurat baru. Para punggawa yang kehilangan kekuasaan mungkin telah membujuknya, atau karena orang-orang Belanda di Batavia menyiapkan bala tentaranya untuk membantu. Kelak seluruh pesisir Mataram akan digantikan kepada orang-orang Belanda di Batavia. Mereka merancang perang, dan perang pecah dan Trunojoyo akan terdesak. Ia kalah. Pasukannya terpukul di mana-mana. Ia menyingkir ke Gunung Gedung, dan dalam keadaan kelaparan di Bukit Ngantang, Pangeran Madura itu menyerah. Ia ditangkap dan dihadapkan ke putra Tuan Amangkurat baru. Apa yang dilakukannya? Putra Tuan akan menyambutnya dengan ramah. Apa maunya? Mengajaknya berkomplot lagi. Amangkurat muda itu menyalami Pangeran Madura dan memeluknya. Apa yang terjadi? Menyenangkan, menyedihkan. Ceritakan siapa yang mati. Putra Tuan akan membimbing Trunojoyo ke Sinting Tinggi. Memperkenalkannya kepada 30 bangsawan Mataram yang hadir. Memperkenalkannya satu persatu. Ketika sampai ke depan tamu yang ke-25, putra Tuan mencabut keris dan menusuk Trunojoyo dari samping, tepat di jantungnya. Trunojoyo terkejut. Ia tetap tegak beberapa saat. Matanya menatap ke depan. Tatapan yang sedih. Tiba-tiba putra Tuan berseru kepada para bangsawan yang hadir. Ayo tuan-tuan, cincang pembangkang Madura ini. 30 keris terhunus menerjang. Trunojoyo selesai. Dia roboh, tapi belum selesai. Baginda perintahkan 2 pengawal untuk membelah dada pemberontak Madura itu dan mengambil jantungnya untuk dicincang menjadi 40 potong. Tiap-tiap tamu yang hadir di Siti Hinggil harus mengunyahnya masing-masing sepotong sampai lumat. Siti Hinggil penuh darah. Tuan suka cerita ini bukan? Aku ingin kepalanya ditutup pakai tombak dan dipasang di depan benteng. Tidak. Itu yang tidak dilakukan. Tapi ternyata Amangkurat muda itu lebih puas. Ia menyuruh mayatnya disembelih dan kepala Trunojoyo dicopot. Raja berkehendak meletakkannya di depan gerbang Kaputren. Para perempuan keraton harus menginjak kepala yang amis, busuk dan berdarah itu setiap kali mereka masuk. Tuan suka cerita ini? Kau tahu semua yang akan datang dengan rinci. Hamba juru cerita. Datang dari luar waktu. Ya, cerita yang benar datang dari luar waktu. Seandainya ada. Ya, seandainya ada. Tapi hamba tahu Tuan suka.
Tuan akan pergi meninggalkan dunia ini dengan membawa bayangan kejadian masa depan ini. Amangkurat tua akan mangkat dengan ikhlas. Suram diangkara kinkin lirmang wuswa kang layon dinyo ilang memanise wadananira layu kumel kujem rahnyo maratani rahnyo maratani. Ini saat yang menentukan. Saat yang menentukan. Semua akan bermula sekarang. Tuan dengar pintu-pintu ditutupkan? Ya, aku dengar. Sekarang awal masa lalu Tuan. Kau memilihkan masa laluku. Ini saat yang penting. Istana cemas. Gerbang dikunci atas perintah Sultan Agung. Ayah Tuan. Bagaimana dia? Apa sudah bisa berdiri? Baginda akan segera mangkat. Dia tahu. Sultan Agung tahu saat kematian. Hari ini. Hari ke-60 sakit parah. Sultan sudah memperhitungkan. Penggantinya harus siap ditunjuk dan segera dinobatkan. Dan ayah Tuan memilih Tuan. Sultan sudah memperhitungkan. Dengar, pintu-pintu ditutup. Selamanya akan ada kerabat yang akan berkhianat. Mereka akan membangkang. Selalu ada yang tidak bersedia sujud kepada Raja Baru. Ada yang menyingkir atau menyiapkan pemberontak. Tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar istana. Dan aku Raja Baru. Mulai hari ini, Tuan adalah Amangkurat, pemangku dunia. Bersiaplah. Di mana adik? Tidak ada yang tahu. Apa dia punya pasukan? Para pangeran Mataram selalu punya pasukan. Itu yang aku tidak suka. Setiap kali raja dinobatkan, selalu ada peperangan, selalu ada pembunuhan, dan selalu ada penghancuran. Dan itu sudah ada sejak Sebelum Mataram, sesudah Mataram. Aku heran. Kerajaan-kerajaan berdiri dengan menyobek mulut beberapa orang. Tapi aku tidak ingin membunuh adikku. Ya. Kadang kita harus bisa menebak nasib atau ya semacam itulah.
Tapi aku tidak ingin menyingkirkan Ali. Pangeran Ali tidak akan membangkang pilihan Baginda Sultan. Adik tuan bukan orang yang iri hati. Dan kau yakin? Ya, yakin. Tapi ada sesuatu di pusat Mataram ini yang membuat semua orang ingin mendapat. Para bangsawan akan berkomplot untuk menentukan sultan mereka sendiri. Mereka menyiapkan barisan. Dan Tuan Amangkurat akan membasmi mereka. Tapi aku tidak ingin membunuh adikku. Hamba mengerti. Lebih baik Tuan diam. Bersiap. Kalian lihat kepalaku. Rambutku. Aku cukur separuh. Raja Mataram berkabung. Amangkurat bersedih. Aku berkabung. Tanganku bersih. Pangeran Ali tewas tertusuk kerisnya sendiri. Adikku, nasib telah membujuknya untuk melawan. Pemberontakan. Ini gila. Pemberontakan yang mudah ditebak. Dari alun-alun Lor, Pangeran Alit menyerang ke arahku. Dari Siti Hinggil aku melihat. Tapi aku larang pasukan Mataram membunuhnya. Jangan kalian bunuh adikku dengan senjata. Tapi tebas semua bupati dan pasukan-pasukan pengiringnya. Tapi jangan kalian sentuh adikku dengan senjata. Alit tidak tahu diri. Pasukannya kecil, kacau, ketakutan. Mereka dengan mudah dihabisi. Tapi dia terus maju. Turun dari kudanya. Dia membunuh 5 pengawal. Sebelum ia tewas, tertusuk kerisnya sendiri. Ya, aku percaya. Dia tertusuk kerisnya sendiri. Adikku, aku berkabung. Aku bersedih. Tanganku bersih. Tanganku bersih. Dodo muntap lir gerentap Kumejo padone lati Netra kocak Mondarandir Krok-krokan nanggojo
sinabut merang sedhedheng dadi dak ono. Kau kelihatannya sudah lelah. Sepertinya kau sudah lama tak berlatih. Aku Putra Mataram, anak Amangkurat. Itu cukup membuatku capek. Putra pangeran dan perempuan-perempuan. Ya, perempuan, kecemasan, dan kemarahan. Maksudmu? Perempuan, kecemasan, dan kemarahan. Aku tak bisa menghindari. Menghindar? Kau putra pangeran. Kau bukan betapa. Raja, aku anak Amangkurat. Kau juga anak Amangkurat. Kita harus menanggungkan itu. Menanggungkan apa? Menanggungkan ayah kita. Kurang lebih. Ayah, raja, orang yang paling membenciku. Mungkin dia melihatku sebagai pesaing sejak aku lahir. Omong kosong. Amangkurat lebih mencintai ibu timbang ibu. Kau percaya itu? Kau percaya Amangkurat lebih mencintai Ratu Kulon daripada Ratu Wetan? Itu hanya gunjingan para pelayan. Itu hanya dongeng derajat. Kedua ratu itu sama harganya dengan sudah tua di kandang keraton. Mungkin harga kita tak jauh dari itu. Bisa jadi. Amangkurat hanya mengenal satu orang. Raja di dalam dirinya. Kau bisa apa? Aku juga bisa apa? Dari semua manusia, dialah yang terpilih. Wahyu itu turun dari langit hanya untuk dia. Dari langit? Ya, Langit? jangan tertawa. Kita masih percaya bahwa orang yang berada di atas takhta itu sesuatu yang ajaib. Ajaib. Ya, Semua raja-raja akan jatuh. Singosari, Majapahit, Pajang, semua akan jatuh. Amangkurat berbeda. Ia seperti Tuhan. Aku belum gila. Hanya dalam satu hal saja dia seperti Tuhan. Pencemburu. Ia ingin di sekitarnya hanya ada tahi kerbau. Kemarin baru saja ia bertemu dengan orang Belanda yang datang dari Batavia. Lalu dia berkata, kalau saja aku biarkan hamba-hambaku jadi kaya, mereka akan menentangku. Jangan katakan ini pada siapapun. Kau juga. Birahimu belum berubah. Bagaimana? Kita lanjutkan latihan? Aku sangka kau sempurna ini derajat. Tapi lihat saja nanti. Dalam suatu pertandingan di alun-alun. Bukan. Di peperangan kelak nanti.
Kau yakin kelak kita akan bermusuhan? Tidak bisa lain. Salah satu di antara kita akan menjadi putra mahkota. Dan di antara kita akan berada di atas takhta. Sesudah dan sebelumnya, kita akan saling membunuh. Ini kutukan. Dulu Pangeran Arif mati karena itu. Aku tidak percaya. Kalau benar-benar tidak akan bermusuhan, itu tidak ada kaitannya dengan kutukan. Lalu apa? Sesuatu yang kita sangka tak bisa dibagi. Mataram maksudmu? Mataram akan jatuh. Lalu apa? Sesuatu yang kau bilang tadi ajaib. Itu juga kutukan. Maksudmu sesuatu yang mengerikan, tapi kita tidak bisa menghindarinya. Kutukan, kekuasaan, Apa katakan, Raja? kekuasaan. Aku sering membayangkannya sebagai zakar yang tegak, yang berdiri, yang mengundangku untuk duduk dan menjinak. Kau menjijikkan. Memang aku yang menjijikkan. Mungkin kau yang lebih mulia. Mungkin kau yang kelak akan menguasai semua dengan nafsu dan kemaluan. Hei! Why? Kau menggairah. Aku ingin. Aku tak ingin mati. Iya. Siap. Kerajaan yang ketakutan. Kerajaan yang semua orang berkhianat. Dengar yang kau bilang, utama. Kerajaan semua orang berkhianat. Khianat dengan mulut kering. Banyak cara, banyak protes, banyak menuntut. Ada lagi khianat. Berbuka dua. Munafik. Di depan baik-baik saja. Di belakang menghujat. Di belakang menyebarkan berita bohongan, kebencian, fitnah. Kami tahu kalian pengkhianat sedang menggalang kekuatan. Kami tahu kalian memberontak, merencanakan pemberontakan. Tapi kalau kalian selain mengangkat senjata dan mengganggu kekuasaan raja yang sah, ingat, kalian akan berhadapan dengan Tumenggung.
Tuan pasti tahu apa yang diinginkan raja. Raja menginginkan memindahkan istana dari istana lama di kota Karta ke lokasi baru, Pleret. Baginda ingin hidup di tengah pulau, dikelilingi laut, dan sepanjang bibir pantai bangun dinding pelindung untuk menjaga kemuran ombak. Istana lama boyong ke tempat baru. Raja membangun tembok mengelilingi keraton dengan batu bata. Di luar itu dibangun danau-danau untuk latihan perang. Lautnya diperluas, Kali Binomo dibendung, dan terakhir benteng keraton ditinggikan menjadi 5 depa. Tapi Baginda masih belum puas. Dia perintahkan, aku ingin dinding serupa perisai tinggi dada. Tak akan ada ombak. Kami percaya Baginda pasti sudah memperhitungkan kalau cuma ombak laut. Ya, gelombang lain. Gelombang lain itu lebih berbahaya. Itu pengkhianat-pengkhianat pemberontak semua itu gelombang lain. Tapi apakah benar-benar akan terjadi? Kapan? Kelak. Ya, kelak. Paman mengetahui semuanya yang akan terjadi. Kenapa bisa begitu? Hamba hanya membaca suratan. Amangkurat, kematian orang-orang. Bentar, kematian orang-orang. Kematian orang-orang bukannya sudah digariskan, dipastikan jadwalnya. Apa ada yang bisa berubah? Ada dan tidak. Kalau begitu, Amangkurat akan benar begitu akan terjadi. Kapan? Baiklah, mungkin ada yang tidak bisa dikatakan sekarang. Ada satu kata yang sangat sakti. Ketika mereka mengucapkan, mereka tidak bisa lagi mendengarkan. Bisa mengucapkan, tidak bisa mendengarkan. Seperti orang sudah mendekat ajal atau tutup buku.
Sunyo Gusti kasilir maruk Paris kenis sumri ganda nyoru Kau juru taman, Hamba kau selalu di sini. hamba belum bisa pergi. Mungkin kau juga juru taman yang dulu dibunuh oleh Sultan Agung. Aku tak heran. Tapi mestikah kau di sini? Tidak. Kita mestinya tidak di sini. Aku ingin bertemu Sahoyi lagi. Sahoyi, Anak perempuan itu, dia harus mati, dihapus. Umurnya baru 17 tahun. Sahoyi diharuskan mati. Ia harus mati. Kau tahu apa yang dikatakan Sahoyi setelah dia tahu dia harus mati? Amangkurat, Amangkurat mengutus orang untuk menyampaikan keputusannya. Hoyi, dia hanya diam, mendengarkan. Lalu dia berkata, aku tidak akan mati untuk siapapun. Tidak untuk raja. Tidak untuk pangeran. Laki-laki yang hanya bisa berkata, tidak, tidak, tidak. Saat itu aku tak tahu artinya. Kau tahu artinya? tidak. Lalu Hoyi berkata lagi, aku merasa laki-laki itu sedang berbicara tentang aku yang tidak masuk hitungan. Laki-laki itu Baginda Amangkurat. Ya, Amangkurat memutuskan bahwa dia raja dan telah dikhianati. Putranya sendiri merebut Sahoyi dari dia. Putra mahkota ingin menunjukkan bahwa dia cinta dan birahi. Itu dusta. Raja ingin menunjukkan bahwa dia cemburu. Itu juga dusta. Mereka hanya ingin memaklumkan bahwa Hoyi tidak pernah ada. Yang ada hanya Mataram.
di atas sepotong perempuan muda yang cantik.
Ia siap mempersembahkan apapun kepada Raja Mataram. Termasuk aku. Ya, aku dipersembahkan. Oh tidak. Bukan. Bukan. Aku bukan persembahan. Ayah bukan manusia biasa. Juga raja. Mereka tak memberi. Mereka hidup, berkuasa, dan berhitung. Dan aku hasil hitungan. Aku cocok untuk dipertukarkan ayahku. Aku akan diperistrikan Amangkurat. Aku akan dibawa ke istana Mataram. Dan ayah berharap akan memperoleh sesuatu yang lebih berharga. Raja mengatakan aku cantik. Aku rakusa. Tapi aku belum ranu. Karena itu aku disimpan untuk menunggu waktu dimakan. Seperti buah cempedak. Ya, aku buah cempedak. Bukan, Hoi. Kau bukan itu. Kau perempuan yang diperebutkan. Tidak. Aku tidak diperebutkan. Aku merebut pangeran itu dari ayahnya. Aku ingin mengasihinya. Kau merasa menyesal. Raja cemburu dan memerintahkan kami berdua untuk mati. Berdua. Titah. 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 Aku tak ingin mati. Aku tak ingin mati. Tapi mungkin aku menang. Kau tahu bagaimana Hoi dibunuh? Aku tahu. Aku tahu lebih rinci. Aku nggak mau dengar. Dengar. Dengarkan. Pada hari
putra mahkota menyuruh Hoi bertelanjang bulat dan memangkunya. Hoi melihat di pangkuan itu putra mahkota telah menyiapkan sebilah keris. Dan pada tarikan nafas kelima, dia berteriak, "Kau istriku!" Dan keris itu membuat lubang yang dalam di buah dada Hoi. Laki-laki itu menangis. Aku salah sangka. Putra mahkota mencintainya. Amangkurat tahu apa itu penting. 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 Raja menyaksikan semua itu dari ambang pintu kamar. Dia puas. Putra mahkota telah berani mendahului menikmati tubuh Hoi. Dan dia telah dihukum karena itu. Dia menghukumnya. Tuan Putri, Tuan ada di sana kan? Jangan panggil aku Tuan Putri. Atau siapapun. Hoi tidak tahu kalau ia harus mati sendirian. Tapi dia tahu. Dia tidak mati untuk raja. Tapi dia mati karena titah. Karena sabda. Titah. Sahoyi hanya diciptakan. Titah. 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 Ya. Kita titah, Hoi. Diciptakan oleh cerita. Tak mudah dibebaskan. Ketika Sultan Agung mangkat, banyak hal yang tak bisa dijawab. Baginda pergi dengan aura yang masih tersisa dari Siti Hinggil sampai hamparan pasir selatan. Tapi aura itu akan berubah ketika Amangkurat naik tahta dan membangun kota ini. Aura itu berubah. Yang terasa gerah yang menekan. Menekan sampai ke sini. Tiap hari selama 4 bulan terakhir turun hujan abu. Merapi menyalakan laharnya, tapi hanya itu. Di jalan-jalan dari dalam dan luar Pleret, tiap maghrib terdengar suara tangisan, tapi tidak bisa diketahui dari mana. Tuan pernah dengar? Tuan pernah dengar
Waktu itu 10 ulama mengatakan, kota ini dan seluruh Mataram berdosa. 10 ulama mengatakan dan 1000 ulama lain menirukannya di tiap Jumat. Amangkurat mendengar itu. Tuan-tuan tahu apa yang terjadi kemudian? Raja mendaftar nama mereka. Kemudian para prajurit menangkap mereka. Ulama-ulama itu, keluarga mereka, para santri mereka. Dan di suatu pagi, mereka dikumpulkan di alun-alun. Raja datang ke sana dari gerbang pintu timur. Dia berkuda. Dan dari atas pelananya Amangkurat berseru, Kalian telah menganggap diri kalian suci. Kalian mengutuk kota ini. Kalian memusuhiku. Tanganku, tahtaku, hasratku memang penuh najis. Tapi jika kalian menghakimiku dengan kekuasaan langit, aku bisa menghakimi kalian dengan kekuasaan lain. Mataram. Aku nyata. Amangkurat nyata. Lalu ia melecut kudanya kembali ke gerbang sambil berteriak, selesaikan. Detik itu juga meriam ditembakkan dari benteng. Sebuah isyarat. Ada 170 algojo yang sudah disiapkan. Dan dalam waktu 1,5 jam, 5.000 leher terpenggal atau tertikam. Perempuan-perempuan itu dan juga anak-anak. Darah di mana-mana. Rumput alun-alun becek seperti telah hujan 2 hari. Bau amis tak berakhir sampai sepekan. Amangkurat dalam hal ini ingin menunjukkan di sini, di kerajaannya, bahwa dosa tidak bisa ditetapkan dengan mudah, tapi kematian bisa. Siapa yang mengatakan seluruh Mataram berdosa berarti telah memusuhiku. Berarti pula telah menghilangkan tata yang terbentuk dan aku yang menentukan tata itu. Mataram satu tapi tidak juga satu. Seluruh kota ini berdosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada lagi yang perlu diketahui. Masa laluku menakutkan. Aku ingin mengatakan. Kau diam. Mungkin ada masalah. Kau diam. Kau tahu semuanya, tapi tak mau mengubahnya. Kau bertanya dengan hati. Hamba menganggap itu sudah tidak penting. Memang tidak penting. Tapi tidak penting. Tidak penting lagi. Mungkin tak ada masa depan. Aku tidak ada. Hanya kau yang tidak mati-mati. Entah kenapa. Hamba berada di luar. Hamba berada di luar cerita raja-raja, bukan? Ya. Ya. Artinya
Akhirnya kau menghilang. Mataram juga menghilang. Aku tak mencapai apa-apa. Tidak demikian, Pandita. Aku benar. Aku selalu benar. Sultan Agung yang salah. Dia memilihku menggantikannya, tapi ia gagal. Dia berkuasa, ia juga gagal. Seperti aku. Sultan Agung dan aku rasa untuk menghilangkan. Kau tahu kenapa kau hadir di Cintaku? Bukan hamba yang harus bisa menjawab. Kau, aku tak tahu siapa kau. Sebaiknya kau pergi. Sebaiknya kau pergi. Pergi. Aku selamanya sendiri. Aku selamanya ketakutan. Tan samar moring suksmo sinuksmoyo ilahyo sinimpan galonging kalbu paduka ning rono tangen saking liep kayap ingat luyup pindho pesating sumusuping rasa Oh
Jaka Ramadan, dan Ahmad Irfan. Dokumentasi Budiarto Gondowijoyo. Pimpinan produksi Tutuko Ahmad Maulida. Berikutnya adalah tim pengkaryaan. Penata rias Bambang Subandriono. Tim penata kostum Abi, Pipit, Giza, Shiva, Betty, Heru. Penata kostum Sri Damayanti dan Priyambodo. Pemusik Ki Sunardi, Priyo Utomo, Bambang Subandriono, Rike Dwiki, Rike Arif, Triana Erlindasari, Ferry, Rizal Musafa. Penata musik Ki Haryo Susilo dan Ki Anom Kudo. Penata cahaya Agus Kusnandi dan Agung. Artistik Riki Rafsanjani. Stage Manager Hendra Pedaksa, Angin Utara. Skenografi Slamet Wowo Legowo. Penari Dimas Gilang, Amin Saputra, Irfan, Afin, Satrio, Feni Merdeka, Devi Laila, Yunita Mentari, Abel, Naura, Anis, Vio, Alia. Penata koreo Panji Pramaya. Berikut untuk tim aktor. Atika Sari sebagai pelayan perempuan, Muhammad Ali sebagai pengawal pria, Agus Purnomo sebagai Tumenggung, Ida Fitriani Yusmana sebagai Sahoyi, Ubaidillah sebagai Puger, Rudi Iton sebagai Adipati, Novi Sumardi sebagai perempuan tua, Abid Sabarian sebagai Amangkurat Muda, Marjo Klenkam sebagai Juru Taman, dan Bontot Sunarda sebagai Amangkurat. Saya ulangi lagi, sebelum saya lanjutkan, saya kembali akan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah menyukseskan acara ini. Dewan Kesenian Kota Tegal, Spasi Creative Space,